Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi di acara kita Bincang Iman. Kita melihat isu-isu kehidupan dari kacamata iman Kristen kita. Dan hari ini tema kita adalah gereja dan narkoba. Gereja dan narkoba ya. Bukan berarti kita akan membahas peredaran narkoba dalam gereja, tidak ya. Tapi coba kita melihat nanti bisa nggak ini di-linkkan gitu ya, dikaitkan antara gereja dan narkoba ini. Dan tamu kita, narasumber kita hari ini sangat spesial ya. Saya mau nanya nih sebelumnya nih, kesibukan sekarang ya, pekerjaan dan kesibukan sekarang apa aja sih ya? Mungkin dari Bung Yeri nih, gimana Bung? Kesibukan apa aja Bung? Ya, jadi aktivis sosial mungkin ya bahasanya, sama rohaniawan, tapi lebih banyak di sosialnya sih. Pendampingan teman-teman pecandu, sama lagi buat banyak family crisis center gitu. Ya, jadi fokusnya di pemberdayaan masyarakat sama rohaniawan itu sih. Oke. Kalau Yos gimana Yos? Saya sama, mungkin nggak jauh beda mungkin sama Bro Yeri. Saya praktisi pemulihan trauma dan adiksi. Ya kalau bahasa keren bilangnya konselor gitu, tapi saya sih lebih suka bilangnya praktisi ya, karena saya membawa latar belakangnya teologi ya. Kalau konselor mungkin banyak teman-teman yang dari psikolog atau dari psikiatri gitu. Mungkin saat ini itu sama lagi mencoba melanjutkan penelitian bagi teman-teman yang mengalami proses pemulihan dari kecanduan. Semoga sekolah saya bisa lanjut lagi, masih lagi ngelamar lah kemana mau sekolah lebih lanjut. Kalau bisa bantu doanya dari teman-teman, dari Bro Yeri, dari Pak Argius. Nah, pertanyaan awal nih ya, kan saya juga kan aktif lah ya, di persekutuan sangat aktif begitu. Tapi jarang sekali ketemu sama pecandu ya, atau pemakai, atau mereka nggak tahu lah. Tapi kan teman-teman yang di sini nih mungkin lebih tahu nih. Kira-kira pecandu atau orang yang baru make sekali dua kali itu mereka masih ke gereja nggak sih? Masih ke persekutuan nggak sih? Boleh, siapa nih mau jawab nih? Bung Yeri boleh? Ya, masih dengan alasan yang variatif itu. Ya, pertama mungkin masih berharap ada kesempatan untuk pulih meskipun stigmanya tuh berat banget. Ya. Nah, jadi itu ada. Yang kedua ini ya informasi aja, karena saya sempat melakukan dulu sebelum bertobat. Transaksi. Oke. Gereja itu adalah salah satu tempat transaksi favorit yang saya cek belakang masih, karena sedikit kepedulian yang ada, lalu nggak ada polisi jelas, lalu sedikit sekali gereja yang membahas soal topik-topik kayak malam ini gitu. Jadi ya bukannya jiwa baru ya, stigma berbulu domba transaksi, tapi itu realnya. Gitu. Wah, menarik sekali ya, menarik sekali. Jadi saya sebagai salah satu pemimpin pemuda nih, jadi masang kewaspadaan tingkat tinggi nih malam ini dengar kayak gini. Harusnya begitu sih, karena itu masih jadi bus seksi yang dilakukan banyak pecandu hari-hari ini. Izinnya ke gereja. Dan mereka dapat ya, Bung? Dapat. Dan mereka dapat, Bung? Jadi ketemu antara bandar dan pembelinya gitu. Sepertinya mereka beribadah gitu. Makanya penting banget isu-isu atau pesan-pesan seperti ini
kalau gereja udah mulai bahas soal isu-isu narkoba, pasti mikir 1000 kali mau melakukan hal-hal kayak gitu. Nah, ini kan kita mulai mencari korelasi antara gereja dan narkoba. Nah, kebetulan pertanyaan itu dimulailah dari tempat transaksi. Tapi itu betul. Gua backup banget. Saya membackup banget yang dibilang Bung Yeri itu, mungkin ya karena saya mungkin nggak sebut tempatnya ya, di suatu lokasi di Jakarta Timur lah, saya bisa bilang begitu ya. Itu mungkin satu jalan itu gereja mungkin ada 5 mungkin ya, Bro Yeri ya, ada 5 gereja di situ, tapi di dalam nama jalannya aja jalan gereja, jalannya aja. Nama jalannya aja nama gereja. Itu di dalam gang-gang itu isinya ya bandar-bandar super top pada zamannya ya. Kalau itu gue bisa membackup bener sama apa yang dibilang Bro Yeri. Itu betul sekali. Oke. Nah, kalau pengalaman singkat mungkin ya, walaupun ini mungkin sedikit konfidensial, cuman mungkin bisa di-sharingkan kali ya. Bung Yos dulu mungkin ya, pengalaman dengan dunia ini nih gimana, Bung? Dunia apa nih? Saya dulu modeling loh. Dunia narkoba ini. Kalau ya. narkoba. saya dulu foto model sebetulnya. Dunia narkoba ya. Aduh. Puji Tuhan ya. Saya untuk narkoba yang klasik saya udah coba ya. Puji Tuhan, salah bukan puji Tuhan. Iya, yang narkoba klasik ya pada zaman tadi yang sempat diskusi dengan Bro Yeri juga. Memang era tahun 96 itu narkoba masuk ke Indonesia secara besar-besaran ya, 96 sampai 98 itulah agak keras waktunya itu. Ya saya salah satu yang ikut menjadi mencoba menggunakan pengalaman dengan narkoba. Ya seperti yang saya bilang ya, puji Tuhan saya udah mencoba yang klasik gitu ya. Cuman untuk saat ini banyak narkoba baru. Saya bawa ke masa kini dulu ya sebelum ke masa lalunya. Kayak di Bali ini banyak yang mungkin yang namanya tidak familiar gitu, seperti Huasca gitu yang dipakai di kawasan untuk bermeditasi yoga gitu. Atau ada lagi yang berbentuk tanaman dibuat jadi teh dari Kalimantan tuh sekarang. Itu juga lagi populer sekarang di anak-anak zaman sekarang. Mungkin kalau zamannya saya dan Bro Yeri itu orang-orang tuh taunya tuh masih ganja, sabu, baru ujung-ujungnya butau atau heroin. Ketemu dewanya lah katanya, heroin lah itu udah paling berat lah. Atau kokain, tapi kokain mungkin kalangan yang punya uang lebih banyak gitu, yang pada zaman itu yang populer sekali atau yang mudah didapat gitu. Ya kenapa saya bilang mudah didapat, ya nggak jauh nyarinya, dan semua orang juga yang saya nggak bisa bilang semua orang ya, cuman banyak lah yang mencoba dan megang gitu, yang sebenarnya akses itu tuh ada gitu. Saya mungkin bilangnya seperti itu. Pengalaman penggunaan ya mulai dari 96-97 itulah, seperti yang saya ceritain tadi sama Pak Argius, mungkin sebelum Bro Yeri datang, saya dikeluarkan dari SMP saya pas kelas 2 SMP itu karena saya ketahuan guru BP saya bawa ganja 6 linting. Itu yang saya umpetin. Sempet jadi pengguna nggak sih, Yos? Pengedar? Oh enggak. Puji Tuhan kalau yang itu saya diselamatkan Tuhan, tidak sampai ke situ. Tapi ada tapinya nih. Kalau di dunia narkoba
terkadang sulit juga mengklasifikasi pengedar. Karena apa? Saya bukan dari segi hukum ya. Kalau dari segi hukum mungkin punya pemahaman sendiri. Terkadang kalau sesama pemakai itu kan punya pegang bahan lebih gitu. Nah, bahan lebihnya itu dijual lagi atau diganti nama teman gitu. Nah, itu pemahamannya apa nih? Apakah saya menjual atau enggak gitu, atau saya tidak menerima diri saya sebagai seorang pengedar gitu. Tapi yang jelas proses-proses itu pasti ada. Misalnya saya beli agak banyak, terus ada teman yang saya punya lebihan, teman sinilah gue bayarin. Nah, itu kan bisa, sebetulnya kan sudah bisa dipahami sebagai menjual ya. Mungkin dari segi hukum ada pemahaman sendiri mungkin dari segi hukum ya. Kalau saya nggak salah, kalau pengedar tuh harus punya timbangan, harus punya ada klasifikasi hukumnya sendiri gitu. Jadi kalau pas di pemeriksaan ada timbangan gitu kan, ya udah pengedar, sudah dihitung sebagai pengedar. Tapi ya pada zaman itu ya itulah yang banyak sekali ya, yang istilahnya ganja, sabu, dan putau. Itu. Oke. Kalau Bung Yeri gimana nih, Bung? Pengalamannya, Bung? Ya, jadi rasanya masih lumayan representatif untuk dilihat dari masa sekarang. Jadi mulainya tuh 1 SMP baru ganti celana merah. Itu startnya tuh. Dulu juara kelas, terus juara tenis juga. Jadi nggak ada broken home, nggak ada buat nambah PD apa, nggak ada. Cuma nongkrong aja, terus ditawarin, itu juga nolak pertama kali. Tapi karena tongkrongan kan, akhirnya bersentuhan lah itu pertama kali. Dan nggak pernah kepikir sih langsung jangka panjangnya gitu. Lalu mulai mengupgrade, lalu mulai ada gejala putusatnya, badan mulai toleransi. Mungkin hampir 10 tahun sih akhirnya dari perjumpaan pertama itu. Jadi coba-coba sih, konyol tapi cukup bawa ke lubang pahit perkenalan itu tuh. Butuh 10 tahunan untuk bisa keluar dari iseng nganga, baru orang masukin ke mulut gitu. Gitu. Berarti itu kan masih sampai orang penasaran tuh, ngeri bener. Makanya butuh kayak gini. Iya. Nah, ini bukan bermaksud mengeneralisasi pengalaman Bung Yeri ya. Tapi bisa nggak kalau kita simpulkan bahwa pintu masuk utama itu adalah pergaulan gitu, salah pergaulan gitu, atau salah tongkrongan. Bukan masalah tadi yang Bung Yeri bilang broken home atau masalah-masalah lainnya. Bisa nggak kita bilang kayak gitu ya? Bisa. Cuma kan pergaulan buruk sekarang klasifikasinya lebar. Orang pertama make dari temen gymnya. Gym kan positif. Temen lesnya. Ada dari pacarnya. Gitu. Ada dari temen sepedanya sekarang. Jadi klasifikasi pergaulan buruknya itu lebar. Saya sih lebih setuju diambil penasaran, pengen coba-coba. Penasaran ya. Gerbang yang cukup kayak dalam edukasi biasanya sih ngomong, ya penasaran oke lah, coba jangan. Misalnya kayak apa sih rasanya loncat dari lantai 5, ya cukup lah penasaran, jangan dicobain karena. Atau kayak kita gini nih, Bro Yosi gini, udah cukup kita aja. Kalau penasaran, ininya direkam, di save. Terus kalau pas kepengen nyoba nih, dengerin aja nih. Oke. Udah ada yang bilang ya, narkoba itu sangat berbahaya. Penasarannya direm, kira-kira gitu ya, Bung ya? Apanya direm, Am? Penasarannya. Iya, penasaran direm, atau nggak gini, difasilitasi. Makanya senjata untuk mengatasi adalah edukasi. Difasilitasi ininya, kebutuhan penasarannya dengan dijabarkan dengan cara yang sehat, yang benar. Makanya saya sempat menyarankan bahwa masukkan ke dalam kurikulum pelajaran sekolah
orang tua harus punya knowledge untuk ngajarin anak soal adiksi. Ya jangan sampai polos-polos banget lah, begitu. Jadi bukan diredam, kamu nggak boleh penasaran ya, nggak mungkin itu. Orang pasti punya gairah untuk apa sih rasanya kita lost control lalu gitu. Jangan-jangan kita ngobrol gini ada yang penasaran nih. itu benar banget yang dibilang sama Bro Yeri. Cuman yang disayangkan tuh dari penasaran yang ada itu di masyarakat tuh konstruksi sosialnya itu bukan mengedukasi tapi malah makin menjerumuskan gitu. Ini yang disayangkan. Contohnya ya, kampanye konstruksi sosial tuh kayak anak band harus pakai karena kita ngelihat kalau dengerin reggae gambarnya daun ganja gitu kan. Tapi kan belum tentu juga gitu kan kalau dengerin reggae harus ganja. Atau kalau denger musik-musik tertentu kita harus dalam posisi kencang gitu. Nah itu maksudnya jadi malah membangun penasaran yang pengen gue mau dengerin reggae nih, berarti gue harus nyobain ini gitu. Nah itu kan maksudnya konstruksi sosial yang ada itu membuat bahwa memahami untuk bisa mencapai suasana yang seperti itu, gue harus menggunakan gitu. Padahal kan nggak juga kan. Iya. Mungkin langsung kali ya ke pertanyaan bagaimana ya untuk bisa menolong ini preventif ya, mencegah gitu mungkin ya. Anak-anak khususnya lah yang menjadi target yang seperti yang teman-teman bilang tadi, kenalnya ketika SMP begitu. Mungkin dari peran orang tua, lalu mungkin juga mungkin ya persekutuan kali ya, dua itu ya, untuk bisa nolong supaya tidak salah di dalam. Tadi kalau Bung Yeri juga bilang sih masalah pendidikan ya. Ya, jadi kalau pendidikan tadi Bung Yeri udah kasih masukan supaya masukkan ke dalam pembelajaran. Tapi dari segi orang tua nih sama mungkin persekutuan atau gereja gitu ya, supaya ya rasa penasaran itu tadi tidak berujung seperti yang teman-teman ini gitu, berujung kepada pecandu jadinya. Peran orang tua dan persekutuan. Gimana Bung Yeri? Ya jadi gini, ini satu pertanyaan penting kan. Brother sekarang di pemuda ya tadi bilang ya, konsen di pemuda ya. Nah sekarang gini, dalam ibadah pemuda misalnya ada yang penasaran, ada yang pakai narkoba, ada yang gay atau lesbi, ada yang positif HIV/AIDS, kira-kira dia akan terbuka nggak? Saya mau bersaksi susah ya, berarti ada masalah yang harus diselesaikan. Kenapa nggak bisa terbuka? Wah itu udah pertanyaan fatal yang berarti kemana lagi? Sedangkan gereja tuh institusi yang tepat, persekutuan, berarti tidak memfasilitasi. Bisa jadi takut diomongin, tapi kalau udah nggak bisa ngomong, nggak keluar dari mulut, kita perlu bebenah kitanya, bukan merekanya. Sama dengan di rumah. Rata-rata orang tua yang paling terakhir tahu kalau anaknya pemakai narkoba. Itu biasanya begitu. Ada ruang terbuka nggak? Misalnya, bro ada anak pemuda yang datang, Kak, aku penasaran deh, pengen halu narkoba. Nah bagaimana reaksi kita? Ya. Nah makanya akhirnya yang jadi sebuah permasalahan besar adalah ketidaksiapan persekutuan untuk memfasilitasi baik pencegahan maupun penanggulangan. Gitu. Kita biasanya bertindak kalau udah kejadian dulu. Gereja sama keluarga sama. Udah kejadian dulu, pasti baru bertindak. Udah gitu, solusinya sama lagi. Pasti bawa ke rehab, bukan berusaha menangani. Gitu. Jadi kayak lucu ya. Kalau orang tua, anak pinter, satu masuk UI, dua, anak kedua pinter masuk ITB, giliran anaknya nakal masuk sekolah Alkitab. Gitu.
kita punya persekutuan, kalau ada anak-anak yang kayak gini pasti itu bukan panggilan kami, itu orang-orang khusus kayak Bro Yosi yang lainnya yang memang punya hati. Buat apa ada persekutuan? Kasarnya sih begitu. Jadi harapannya ini memprovokasi kesadaran kita bahwa kalau kita kalau kita angkat tangan, masa orang lain yang turun tangan gitu. Jadi mungkin ini juga sekalian kita saling melengkapi dan saling mengingatkan bahwa saya yakin kok bahwa kalau dibuka ruang luas nih, oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang siapapun yang pernah pakai, kami nggak akan menghakimi. Yuk terbuka. Wah, orang bisa kaget tuh kalau forum itu dibuka. Tapi kita perlu buka forum-forum kayak gitu, menurut saya gitu sih. Wah, menarik ya. Menarik. Kita harus berbenah diri untuk menjadi satu komunitas yang membuat mereka nyaman untuk cerita gitu ya. Itu dia. Iya. Itu dia. Yos, mau nambahin Yos? Sama ya, sama Bro Yeri. Memang edukasi dan kembali lagi saya ke konstruksi sosial yang ada gitu. Karena konstruksi sosial yang ada itu ya yang dipahami gereja itu bukannya tempat saya menyandarkan diri saya gitu. Kalau saya boleh bersaksi sedikit ya, titik terendah dalam hidup saya waktu saya mau berubah, saya datang ke gereja yang orang tidak kenal saya, malah saya di pojok belakang lagi ibadah, saya lagi nangis sendirian. Tapi di gereja yang orang nggak kenal saya, bukan gereja saya, bukan gereja di mana saya ya dengan keluarga saya beribadah. Saya masih percaya bahwa gereja itu adalah tempat yang bisa membantu. Tapi sayangnya konstruksi sosial yang ada itu membuat orang tidak bisa terbuka. Dan seperti yang dibilang Bung Yeri tadi, orang tua itu seringkali menjadi orang yang terakhir, malah yang tahu anaknya pecandu. Di rumah baik-baik aja, paling ya main game, paling keluar juga sebentar-sebentar doang. Karena malah yang banyak kasus-kasus terjadi itu malah anak rumahan loh yang kena. Nah, ini mungkin mengejutkan buat Bro Argius ya, Pak Argius mungkin mengejutkan. Kenapa anak rumahan yang banyak yang kena narkoba gitu? Karena yang paling aman bisa pakai itu adalah di dalam kamar di rumah. Gak mungkin kan di tengah jalan saya lagi dilihatin orang kan. Gak mungkin kan saya di tengah jalan megang bom. Yang ada temennya datang ke rumah, di dalam rumah di kamar 5 jam gak keluar-keluar, gak taunya udah dalam kondisi tinggi gitu, dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi gitu, karena di dalam kamar gitu. Pas ditanya orang tuanya, anak saya balik, anak saya di rumah terus gitu. Ini pemahaman yang maksudnya konstruksi sosial yang harus dibenerin lah, maksudnya dari yang ada gitu, bahwa seandainya bisa, ya saya yakin bisa lah. Gereja itu mampu, seperti yang dibilang Bung Yeri tadi, ya siapa pecandu yang mau merubah hidupnya, datang kepada Tuhan, maju ke depan, kita mendoakan. Wah, itu spektakuler sekali. Itu karya Tuhan yang luar biasa itu dalam arti. Maksudnya gereja membuka diri gitu, bahwa tidak lagi menutup diri, bahwa ruang untuk perubahan itu bisa terjadi secara konstruksi sosial ya. Oh ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, berkaitan tadi kan preventif kita, sekarang kita coba kalau kita sudah tahu nih, mungkin terlanjur taunya ya udah belakangan, bahwa mungkin teman kita di persekutuan sudah jadi pecandu, atau di rumah ya anak kita misalnya sudah jadi pecandu nih, apa yang harus kita lakukan? Bung Yeri mungkin.
Jadi gini, kalau saya punya satu prinsip yang saya pegang bahwa cuma yang kita kasihi yang bisa kita rubah. Jadi itulah belajar, disitulah startnya kita belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Karena sulit sekali kalau kita kehilangan kasih terhadap mereka itu, karena mereka akan memberikan feedback balik yang dahsyat. Mungkin barang kita bisa dicuri, mungkin saya bisa dapat resiko ketangkep juga. Sekarang gini, kalau saya ngobrol sama pecandu narkoba, maka orang-orang akan melihat ya saya ya sama aja kayak mereka. Kalau ada polisi ya saya ditangkap juga, gitu. Kalau mereka gay, mereka akan pikir saya gay juga, gitu. Kalau mereka itu pekerja seks komersil, mereka orang-orang akan anggap saya tuh langganannya. Jadi saya akan terdampak image-nya. Makanya perlu kasih yang strong supaya jadi kayak gini. Ilustrasinya gampang aja, kayak papa main bola. Jadi dia tuh selama main bola 2 kali patah kaki, giginya ompong berkali-kali karena sepatu bola. Tapi dia nggak pernah ganti cabang olahraga. Karena apa? Karena dia cinta sepak bola. Sama, kalau kita mau ngerubah, tanya dulu diri kita. Kita sayang apa enggak? Karena apa? Karena kalau kita sayang, sekalipun mereka melukai kita berkali-kali, kita akan tetap punya konsistensi untuk mendampingi. Banyak orang yang pengen punya hati tapi nggak mau belajar sayang gitu sama orang-orang seperti ini. Paling nggak kasih stigma lah. Dan salah satu masalah saya terakhir make itu tahun 2000 dan sekarang 2021, masalah terbesar saya adalah stigma negatif dari masyarakat. Itu dia PR-nya, bukan kepengen make lagi. Saya kasih contoh beberapa hal yang ekstrim. Tahun 2003 saya daftar satu sekolah Alkitab di Solo. Satu nama. Di antara semua peserta saya yang ex narkoba. Memang belum banyak dulu peserta sekolah Alkitab yang punya latar belakang, belum terlalu banyak. Lalu di antara semua peserta, saya sendiri yang dipanggil. Lalu salah satu dosennya bilang gini sama saya, karena dia tahu saya pecandu narkoba. Ini nggak saya tambah-tambahin. Saudara Yeri, kamu tolong pikir-pikir lagi mau sekolah di sini. Loh, saya bilang kenapa? Karena kamu mantan pemakai narkoba. Kami ragu apakah otak kamu mampu ikut pelajaran di sini apa? Begitu. Tuh. Jadi kali sampah selalu ada di second level. Saya pernah ada di satu institusi rohani yang pecandu narkoba datang ke gereja mesti dibatasi dengan tali rafia supaya beda. Saya berkali-kali sama istri saya saksinya. Saya khotbah. Pas kebetulan saya ke WC dulu, ditanya sama pekerja gereja, istri saya, itu suaminya benar udah berhenti. Berkali-kali. Sampai terakhir saya pelayanan, lalu saya turun, gembalanya bilang gini sama saya, kamu jangan sombong ya, yang 30 tahun berhenti aja masih bisa pakai lagi. Terus saya bilang, kenapa Bapak ngundang saya? Lalu gimana nasib yang lain? Gitu. Gimana nasib teman-teman yang lain? Makanya saya, Bro Yosi, adalah kategori orang-orang yang sulit diterima dan dikasihi. Kita ini punya tenaga ekstra, nyali-nyali zaman dulu lah. Kita bisa terobos tuh stigma-stigma. Masuk ke... Tapi nggak semua. Gitu loh. Jadi supaya teman-teman tahu, di dalam dunia pergerejaan dan pelayanan sulit sekali orang-orang ini diterima. Siapa orang tua yang mau anaknya nikah dengan mantan pemakai narkoba? Mantan pemakai narkoba bawa kantong persembahan. Saya aja jadi full timer, magangnya 3 kali lipat waktunya dibanding yang lain cuma gara-gara narkoba. Jadi memang itu kenyataannya bahwa sulit mempercayai dan mengasihi. Makanya chord-nya memang udah tepat banget di gereja itu, kasih. Ambillah risiko untuk mengasihi orang-orang kayak saya. Terbuktilah 2 orang di depan ini. Hasil dari orang yang nggak nyerah mengasihi, kami ada di sini ngobrol. Kalau enggak sih, udah almarhum mesti. Oke, menarik ya. Cuman orang yang
sangat mengasihi kita lah yang bisa merubah kita. Itu tadi saya sangat tertarik tuh Bung Yeri ya. Gitu. Jadi kalau kita kurang mengasihi, jangan harap kita bisa ngubah dia gitu ya. Jangan paksa dia juga berubah kalau kita nggak sayang, cuma marah-marahin. Gitu. Makanya saya punya statement, menurut saya bukan keterbukaan awal dari pemulihan, penerimaan dan pengampunan awal dari pemulihan. Memaksa orang terbuka lalu tidak menerima, yaitu kan interogasi yang banyak orang lakukan dalam praktek pelayanan. Terbuka, begitu orang terbuka ya dijauhin. Kayaknya saya setuju nih. Kasih lebih penting daripada keterbukaan itu ya. Kalau terbuka nggak dikasihi gimana? Buat apa juga benar-benar. Wah, luar biasa. Yos mau nambahin nggak Yos? Sama persis ya apa yang dibilang sama Bro Yeri. Gue juga mengalami hal yang sama. Waktu ngambil S1 di STT di Jawa Barat lah. Ketua STT-nya nanya gitu. Apa jaminan kamu nggak bakal make atau jatuh lagi? Gue bilang ya gue nggak bisa jamin lah. Gue jelasin bahwa maksudnya ya penyakit kecanduan ini tidak seperti yang Bapak pikirkan gitu. Ini seorang pendeta terkenal lah yang ketuanya ini. Terus yang kedua dia suruh, itu tato kamu bisa dihapus nggak? Waduh, nggak bisa gue jawab kalau itu. Waduh, mana Pak ya gue bilang. Sama yang dibilang Bro Yeri, memang ya pengampunan dan kasih itulah yang utama ya. Gini, kita pahami dulu adiksi itu adalah chronic relapsing disease, penyakit yang kronis dan relapsing, kecenderungan untuk jatuh berulang-ulang kali. Jadi kalau kita tidak paham itu, ya pemahaman kasih kita itu ya tidak bisa dalam, dan kasihnya itu harus dalam, karena ini tidak bisa gitu. Sama gue juga ya benar yang dibilang Bro Yeri, kalau misalnya kita ini mau masuk dunia pelayanan aja tidak semudah yang orang kira gitu. Mereka menganggap kita ini yang nanti akan menjadi sumbernya, malah kalau ada apa-apa di dalam pelayanan itu. Nah, ini pasti gara-gara satu orang ini nih. Padahal bukan kita malah yang menyebabkan itu gitu. Nah, dan yang menjadi jawaban terhadap pemulihan itu ya kasih itu tadi gitu. Karena kalau kita berhenti mengasihi, pemulihan kita pun bisa berhenti loh. Saya sampai sekarang kalau kesaksian, saya selalu bilang saya selamat karena doa ibu saya. Karena ibu saya mungkin sampai hari ini yang tidak berhenti mendoakan saya. Mungkin sama Bro Yeri juga nggak ada yang nyangka juga, sama kayak saya nggak ada yang nyangka kami berdua ini akan masuk ke dunia pelayanan gitu. Apalagi kalau ketemu teman-teman dulu yang sekolah bareng gitu, lu pelayanan? Nah langsung kayak halnya tuh kayaknya tinggi banget gitu, pelayanan? Tapi saya secara pribadi masih percaya bahwa melalui keselamatan dari Yesus, pemulihan itu bisa terjadi, bisa pulih gitu melalui keselamatan yang diberikan oleh Kristus gitu. Karena ya ini tadi gitu, ini adalah sesuatu yang tiada henti. Ya sebetulnya kalau kita berpikir yang maksudnya terbuka aja, ya kasih Allah juga kan tiada henti gitu. Ya maksudnya simpel aja berpikirnya maksudnya. Mungkin itu aja dari gua, Bro. Oke.
Jadi kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa ya Bung ya. Kalau Bung Yeri siapa Bung? Orang-orang yang sangat mengasihi Bung sehingga Bung bisa lepas ya? Yang itu adalah bapak saya. Jadi papa tuh orang Ambon, which is kalau didikan orang Ambon kan pukul anak dulu baru nanya gitu dari mana. Tapi udah masuk biasanya begitu tuh kalau orang. Nah, kejadian itu menjelang tahun 2000 bapak saya kan main bola. Dia dinobatkan sebagai pelatih termahal dan pelatih terbaik Indonesia. Dia ada di Roni Patinasarani ya. Ya. Dia di puncak karirnya. Nah, tapi dua anaknya kena, nggak cuma saya, kakak saya juga kena. Bayangin satu orang udah horor kayak apa, ini dua. Itu yang namanya kayak tabung gas lah, TV lah, wah itu udah hilang semua barang di rumah. Nah dia harus bisa milih bola yang membesarkan nama dia atau anak yang brengsek nih, dua nih. Akhirnya dia memutuskan bahwa kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak. Jadi dia tinggalin tuh sepak bola. Terus dia tinggal ke rumah dan dia menunjukkan bahwa saya ini lebih penting dari bola. Gitu. Ini pernah ada satu peristiwa nih. Jadi saya itu SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah gara-gara narkoba. SMA 8 kali. Nah di salah satu yang ini saya digebukin rame-rame. Dituduh maling. Memang waktu itu mau maling, cuma udah ada yang maling duluan. Jadi udah saya nih masa. Papa datang dari lapangan bola. Lalu kami diteriakin maling rame-rame satu sekolah. Nah tiba-tiba dia ngomong gini, dia rangkul saya, dia berdinangan air mata waktu itu. Dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Jadi saya bisa berhenti karena saya menemukan yang lebih enak dari narkoba. Kayaknya pecandu susah berhenti kalau nggak ketemu yang lebih enak. Enak, tapi makanya perlu yang lebih enak. Dan saya temukan itu pertama di dalam Tuhan, kedua di dalam keluarga. Nah, itu seperti saya menemukan sesuatu yang lebih dahsyat itu. Dan itu yang membuat saya bisa pulih sampai hari ini. Dan saya menjalankan itu. Makanya saya buat satu program namanya Ayah Hadir. Ngomong soal narkoba tanpa menyentuh masalah tanggung jawab dan peran serta keluarga, sulitnya minta ampun. Dan peran serta gereja tentunya sih. Jadi saya 4 kali coba bunuh diri. Entah itu minum baygon, entah itu udah berapa kali overdosis dibuang orang. Jadi saya rasa Bro Yosi juga sepakat bahwa kita nih nggak takut hukuman mati. Saya pulih karena kepedulian, bukan hukuman. Saya pulih karena dukungan, bukan ancaman. Gitu loh. Jadi terbukti paling nggak malam hari ini kasih ibu dan kasih bapak membuat orang yang paling hancur bisa kuat lagi berdiri, lalu merajut kembali masa depan, lalu berbuat sesuatu untuk orang lain. Gitu. Wah, luar biasa. Apa namanya? Biasanya kan ibu ya, misalnya slang juga ya bundanya begitu ya. Dan jadi Bung Yeri kasih satu perspektif gitu bahwa seorang papa juga bisa gitu ya. Seorang papa, apalagi Ambon ya. Dan bagi teman-teman yang penggemar almarhum papanya Yeri ya, Bung Roni Patinasarani ini bisa bertambah kekagumannya nih. Ternyata bukan hanya legend di dunia sepak bola, tapi juga di keluarga begitu. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Kemudian kan mungkin saya juga awam lah bisa dibilang ya, tetapi pengen lebih mendalam nih dari teman-teman ya. Kabar ya di akhir tahun kemarin ya, November ya, itu saya bacain ya, tahun 2019 Polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu ya. Nah sampai hari ini tahun 2020 ya, bulan 11 ini data menunjukkan 4,57 ton ya. Jadi ada peningkatan 2,7 ton ya. Nah, jadi di masa pandemi ini ya, justru sabu itu yang ditangkap 2 kali lipat seperti itu kan ya. Nah, berarti kan ini sebenarnya
masih PR besar ini masalah peredaran narkoba ini begitu, khususnya nanti kalau tadi yang saya lihat sabu itu begitu ya. Nah tapi pertanyaannya sebenarnya yang saya mau pertanyakan adalah sebenarnya bahayanya apa sih narkoba ini, seberapa berbahaya ya? Apa sih bahayanya, dampak yang paling mematikannya itu apa sebenarnya ya, bagi bangsa ini kah, bagi diri sendiri, bagi keluarga? Mungkin Bung Yos dulu boleh. Menurut Bung Yos sebenarnya bahayanya apa sih, sehingga kita perlu waspada? Ujungnya aja dulu ya. Ujungnya narkoba itu cuma 3. Institusi, penjara, dan mati, maut. Cuma 3 itu. Institusi maksudnya institusi rehab, institusi jiwa, ujungnya cuma itu. Bahayanya yang jelas fisik pasti berubah. Fisik berubah, pola pikir berubah. Secara kesehatan itu menyerang semuanya, menyerang organ-organ tubuh. Secara mental sudah jelas, secara spiritual apalagi. Akan dalam penelitian saya kemarin itu ada kekosongan di dalam jiwa yang mereka tidak bisa jelaskan. Mengapa mereka tetap menggunakan gitu? Kekosongan itu bisa diisi hanya melalui transformasi spiritual. Gitu. Penelitian saya ini kan berdasarkan penelitian Serjan Vermaak di Belanda gitu, bagi pecandu-pecandu di Belanda dan Serbia. Jadi kenapa pecandu-pecandu ini bisa bertahan bersih? Jadi pecandu ini memang punya kecenderungan penyakit jatuh lagi, relapsing itu ada. Tapi pemulihan itu memungkinkan. Jadi penyakit ini bisa dihentikan di titik tertentu dan kita bisa abstinen. Nah, dari penelitian tersebut yang menyebabkan bisa bertahan tetap bersih adalah transformasi spiritual. Jadi ya seperti saya katakan dan Bung Yeri sampaikan juga tadi, bahwa memang ada masalah di gereja. Orang tidak bisa terbuka benar. Tapi apakah gereja bisa menjadi solusi? Bisa. Apakah gereja bisa membantu? Bisa. Tapi dibenerin dulu nih. Nih di sini nih pemahamannya nih. Karena jadi mereka sebenarnya sangat butuh gereja karena kekosongan itu bisa diisi gereja, tapi gereja susah untuk diakses mereka gitu ya. Iya, mereka pasti mau kok. Mereka pengen tahu gitu. Karena ada kekosongan dalam diri itu, seperti yang Bung Yeri juga tadi sampaikan, pengampunan. Gini, pecandu itu punya rasa guilt yang besar. Nah, dia tahu dia buat salah. Dia tahu banyak yang penyesalan yang dia punya. Dan dia tahu bahwa pemahaman Tuhan itu bisa membantu gitu. Yesus, Allah, Sang Pengampun itu tahu. Tapi begitu pecandu ini datang ke gereja nih, ketemu sama orang-orang gereja yang menutup diri, entah bagaimana bentuknya, tapi menutup diri lah. Ini pergi lagi gitu. Jadi ya kalau nggak rehab, maaf saya melebar ke sini. Iya. Cuman tadi kalau memang tadi pertanyaannya bahayanya itu apa? Bahayanya jelas semua fisik berubah, pola pikir berubah, gaya hidup berubah. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya bangun pagi, itu nggak ada. Bangun
bangun pasti udah siang, baru bangun tidur kalau belum kena bahan atau kena substance nggak bisa berfungsi, badan sakit-sakit. Nah itu udah seperti itulah kondisinya gitu. Keluar dari rumah langsung merasa badan nih kurang, wah nih nyari bandar dulu nih buat nutup. Maksudnya nutup rasa sakit dulu, ngilangin rasa sakit dulu. Nah kalau bahayanya ya itu udah seperti itu, karena siklus tubuhnya udah tidak seperti siklus orang normal lagi yang bangun tidurku terus mandi gitu. Jadi sudah siklusnya udah siklus pecandu, siklus tubuhnya. Oke. Kalau Bung Yeri gimana, Bung? Iya, jadi itu pertanyaan menarik untuk kita urai ya. Dari kasus ke solusi. Jadi gini, saya berani bilang hampir 100% minimal orang-orang yang saya dampingin pecandu narkoba. Orang yang mencoba menggunakan narkoba sudah tahu itu bahayanya. Rata-rata pemakai narkoba sekarang sudah pernah lebih dari sekali ikut seminar narkoba. Bahkan mereka bisa browsing dengan gampangnya. Jadi masyarakat ini butuh lebih dari sebuah informasi tentang bahayanya narkoba. Semua juga tahu. Anaknya Rhoma Irama juga udah tahu bakal ketangkep lagi. Udah tahu. Cuma ada hal yang lebih urgent dari itu. Saya mau menyingkapi statistik tadi ya. Karena sekarang BNN sedang menggaungkan war on drugs, perang sama narkoba, yang menurut saya tidak efektif. Kenapa? Karena perang terhadap narkoba tuh kayak gini, orang kesandung meja, habis itu kita bilang, ayo kita perang sama meja. Orangnya nggak pernah dibenerin. Diselamatkan sekian juta penduduk dari penangkapan itu, tapi sekian juta penduduk ruangnya kosong semua. Jadi dokter make, jadi jaksa make, jadi hakim make, jadi pendeta make, gitu. Jadi kalau saya akan berjuang dan saya tetap berdoa untuk mengimun masyarakat, ngisi kosongnya. Bandar jualan aja, saya bahkan buat bandar itu nggak laku. Karena ketika seseorang sudah terisi batinnya, maka dia menemukan ya dia nggak perlu lagi pergi ke bandar. Nah makanya menurut saya urgensi dari topik malam ini ya, setiap gembok dibuat pasti dengan solusinya, setiap masalah diizinkan dengan solusinya. Ketika ini penting, ketika ada masalah narkotik di Indonesia, yang Tuhan cari bukan kepala BNN-nya, gereja. Dia nggak cari BNNP, BNNK, enggak. Yang dia cari gereja. Pertanggungjawabannya ada di kita. Pertanyaannya buat generasi sekarang, kitakah yang mereka tunggu atau mereka harus tunggu orang lain? Tunggu nanti anak-anak sekolah minggu pas tua siap nolong orang-orang kayak kita. Atau mungkin Tuhan juga tanya, kitakah yang Tuhan tunggu atau Tuhan harus tunggu orang lain gitu loh. Jadi memang ada saya tidak membangun sebuah narasi akhirnya orang apatis sama gereja, tapi nggak bisa, tanggung jawab nggak bisa dilepas. Menurut saya kalau ada orang overdosis radius 100 meter dari satu gereja punya tanggung jawab. Kok bisa ada orang radius 100 meter nggak tahu ada solusi ya? Itu urgensinya. Supaya kita tidak menaruh, dan ada satu masalah lagi. Kita tidak menaruh penanganan masalah krisis bangsa ini sebagai satu standarisasi keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Itu sedihnya sih. Sekarang pengkultusan individu, kebesaran organisasi, money oriented menjadi topik lebih seksi dibanding penanganan krisis. Makanya jangan heran gereja dan tempat prostitusi bisa bertumbuh bersama sebelah-sebelahan. Sama-sama nambah jiwa, sama-sama nambah ruko, ya berdoa aja nggak ada pertukaran mimbar. Tapi itulah tontonan yang terjadi hari ini. Makanya berilah ruang untuk edukasi, ya. Jadi ya kita perlu hati. Ini bukan butuh hal rohani aja, iya kan? Kan nggak apa-apa saya lebar dikit ya. Pecandu ngalami 3 hal, co-occurring langsung, masalah adiktif, masalah psikis, ya kan, lalu masalah fisik, ada HIV/AIDS, ada hepatitis C,
ada bipolar, ada depresi, ada insomnia, ada adiksi. Yang which is solusinya, bukan saya bilang ayat itu enggak, tapi kalau orang lagi sakau dicecerin Yohanes 3:16 ya nggak akan masuk begitu. Lalu kalau nggak respon dimarahin lagi. Nah, itu jadi curhat lah jadinya. Ya begitulah. Iya. Menarik sekali ya. Tuhan nanya gereja ya, bukan nanya kepala BNN ya. udah ngapain gereja nih gitu. Iya, pasti. Menarik Bung Yeri. Menarik, sangat menarik. Bagi kita yang aktif di gereja, di persekutuan sih ini sangat menarik ya untuk kita sadari begitu kira-kira bahwa peran seperti yang Yos bilang juga tadi, ternyata memang kerohanian itu menjadi kunci yang sangat penting bagi mereka untuk mengisi jiwanya. Itu solusi. Jadi kita sedang bahas 1 jam ini soal solusi masalah narkotik di Indonesia. Gitu. Gereja dan narkoba. Gereja bisa jadi jawaban bagi masalah narkoba. Luar biasa. Nah, kalau saya nanya Bung Yeri nih, dari sekian banyak teman-teman tongkrongan yang jadi pecandu, berapa persen yang masih hidup sekarang? Ya 50/5 kalau dari zaman dulu. Gitu. 50 selamat. 50 teman yang masih hidup tinggal 5. Gitu. Dari 50 teman tinggal 5. Iya, makanya kan menurut saya salah satu suku yang hampir punah di Indonesia ya suku anak muda lah. Punah ini ntar lagi kalau nggak dibuat sesuatu. Ya, sangat menarik ya, dari 50 temen satu tongkrongan yang masih hidup tinggal 5. Waduh, ini harusnya jadi perhatian kita bersama. Nah, waktu kita hampir habis, 1 jam tidak terasa. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, dari teman-teman nih ya. Pernyataan atau ya perkataan terakhir lah, mau disampaikan kepada siapa nih ya, entah ya nasihatkah, entah encouragement atau apa begitu ya, atau masukan begitu ya, terserah mau disampaikan kepada siapa, kepada para orang tua, kepada pemerintah, atau kepada para pecandu, atau kepada anak muda yang masih belum kena, atau kepada gereja, terserah ya, mau sampaikan kepada siapa. Yang pasti bagaimana supaya mereka boleh ambil bagian lah ya di dalam masalah narkoba ini. Boleh, siapa duluan sebagai penutup? Saya duluan deh. Sampaikan pesan kepada siapa? Oke, Bung Yeri. Kepada ya, karena kita topiknya gereja dan narkoba. Kan nggak mungkin saya sampaikan pesan ke bandar narkoba. Nggak esensi juga. Jadi gini, kalau kita tidak mau bertanggung jawab sama masalah narkoba, maka akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan mengambil tanggung jawab hal itu. Dan kalau kita tidak mengambil tanggung jawab masalah narkoba akan menyelesaikan kita, orang-orang pelayanan. Dalam artian mereka akan masuk ke lingkar-lingkar vital pelayanan, dan mereka akan berpengaruh menghancurkan pelayanan-pelayanan yang ada hari-hari ini. Gitu sih dari saya. Terima kasih Bung Yos, gimana? Kalau gue seperti yang gue sampaikan tadi ya, kita nggak bisa tutup mata lah. Maksudnya ini sebuah masalah. Narkoba ini sudah menjadi bagian kita gitu. Apakah masalah? Iya. Pemahaman konstruksi sosial yang ada udah waktunya untuk berubah. Mungkin untuk melayani pecandu atau mengedukasi keluarga, gereja itu cukup manggil sekali aja udah.
Jadi satu misalnya ada satu role model siapa yang bisa kita undang sama gereja, udah satu kali itu aja udah. Ntar kalau ditanya udah pernah ada edukasi narkoba, kita udah pernah undang si ini sekali, udah gitu aja. Padahal enggak, maksudnya pemahaman kecanduan ini luas, pemahaman narkoba ini luas dan berkembang setiap saat. Seperti tadi yang saya sampaikan juga, jenis-jenis narkoba yang baru juga bisa bertambah. Dan gereja itu wadah yang kita bisa berbuat. Dan seperti yang disampaikan Bung Yeri tadi juga, ada pertanggungjawaban gereja juga di situ yang dicari. Kalau saya sih itu aja. Cuman kami berdua, saya dan Bro Yeri, sampai saat ini masih terpanggil untuk melayani teman-teman juga yang memiliki masalah dengan narkoba. Karena ya saya yakin Bung Yeri juga sama, we never forget where we came from. Ya, kami berasal dari mana, ya kami dari situ, ya disitulah kami berada gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Argius. Ya, terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, bisa follow juga IG-nya kedua teman kita yang luar biasa ini. Bisa cari tahu kehidupan mereka, belajar juga dari kehidupan mereka. Lagi terima kasih kepada Bung Yeri, terima kasih kepada Bung Yos. Ya, selamat malam. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai jumpa.